Ini kisah novel Harvey York. Channel Arya Satya akan mengulang kisah ini dari awal. Semoga semua terhibur. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 71-85. Jadi kalau kita tidak akan membelinya, kita tidak bisa mencobanya. Benarkah? Harvey tersenyum. Itu memang pertama kalinya dia bertemu dengan banyak karyawan itu. Jika mereka tidak mencoba produk seperti pakaian dan sepatu, bagaimana mereka bisa membelinya? Mandy tampak agak tidak nyaman di samping mereka. Jelas bahwa karyawan itu memandang rendah mereka. Itu adalah fakta bahwa perusahaannya telah runtuh baru-baru ini. Akhirnya, perusahaannya kembali ke jalurnya dengan banyak kesulitan dengan $800.000 yang diperoleh Harvey. Dia jelas tidak mampu menghabiskan sekitar $16.000 untuk sepasang sepatu. Harvey, ayo pergi. Kita bisa pergi dan melihat-lihat di beberapa tempat lain, kata Mandy canggung. Melihat sikap Mandy, Harvey sedikit mengangguk. Lagi pula, ada banyak merek bagus di pusat perbelanjaan itu. Karena karyawan di toko itu tidak berperilaku baik, mereka bisa pergi ke toko lain. Selama mereka punya uang, mereka tidak perlu khawatir tidak bisa membeli sepasang sepatu. Tapi sebelum mereka bertiga meninggalkan toko itu, mereka mendengar suara wanita dari belakang mereka. Wanita itu berkata, "Hei, ambilkan sepasang sepatu itu untukku. Aku ingin mencobanya." Wanita itu tampak seperti berusia akhir 20-an. Dia tampak cukup seksi dan menggoda. Pada saat itu, dia menunjuk pada sepasang sepatu yang baru saja dilihat oleh Mandy dan yang lainnya. Selain itu, ada seorang pria botak dan gemuk di sampingnya yang tampak seperti berusia 50-an. Dia mengenakan kalung emas besar pada saat itu. Itu cukup mempesona. Pada saat itu, pria botak itu menatap wanita seksi itu dengan linglung. Dia sama sekali tidak menyadari fakta bahwa dia mungkin harus menghabiskan sejumlah besar uang nanti. Dari tampilannya, dia tampak seperti orang buangan yang akan menghabiskan uang perempuan. Melihat itu, karyawan itu berkata dengan sopan, "Nona cantik, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera mengambilkan sepatu itu untuk Anda, silakan duduk di sini. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menuangkan segelas air untuk Anda?" Perilaku dan sikap karyawan itu memang jauh berbeda dari sekarang. Itu sangat mengejutkan sehingga membuat seseorang menghela nafas berat. Harvey menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu selama 3 tahun ini. Dia tidak mempedulikan hal-hal itu sekarang, karena itu bukan pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu, dipandang rendah oleh orang lain. Harvey tidak memiliki kebiasaan membuat masalah, tetapi mereka belum pergi. Karyawan itu telah menurunkan sepasang sepatu itu dan menyerahkannya kepada wanita penggoda tadi. Dia bahkan berkata dengan nada menyanjung, "Nona muda, pasangan ini sepatu dimaksudkan dan disiapkan untuk Anda, tidak seperti orang lain. Mereka tidak punya uang, tetapi mereka ingin bertindak seperti beberapa orang kaya di sini. Mereka hanya ingin mencobanya dan mengambil beberapa foto. Setelah itu, mereka bisa online ke Amazon untuk membeli merek palsu, sehingga mereka bisa bertingkah seperti orang kaya. Bukankah begitu? Mereka miskin, tapi mereka ingin bertingkah sombong dan angkuh di sini. Bagaimana bisa orang seperti mereka begitu berani datang ke sini, mengklaim bahwa mereka ingin mencoba sepasang sepatu itu? Benar-benar lucu." Karyawan itu tidak berniat menyembunyikan pendapatnya, karena suaranya sangat keras. Pada saat itu, cukup banyak pelanggan yang melihat ke arah mereka. Mulai berbisik di antara mereka sendiri tentang Harvey dan yang lainnya. Awalnya, Harvey tidak mau ambil pusing dengan mereka. Tetapi ketika dia menyadari bahwa ekspresi wajah Mandy memburuk, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia berbalik dan berkata dengan dingin, "Kamu hanya seorang karyawan di sini. Mengapa kamu hanya membantu menjual beberapa pakaian dan sepatu di sini? Bagaimana kamu bisa bertindak seolah-olah kamu jauh lebih unggul daripada yang lain? Apakah kamu pikir kamu memilikinya? Toko ini, apa yang kamu pura-pura?" Apakah saya berpura-pura? Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Harvey akan membalasnya. Dia dipenuhi dengan penghinaan. Betapa menjijikkannya Anda.
Jika Anda tidak mampu membeli produk di sini, jangan datang ke pusat perbelanjaan mewah. Anda mengenakan pakaian murahan, dan Anda menggunakan telepon yang sangat ketinggalan zaman. Betapa beraninya Anda menampilkan pertunjukan seperti itu di sini. Anda ingin mencoba pakaian dan sepatu itu, tetapi pada akhirnya, Anda tidak akan membelinya. Anda akan pergi begitu saja. Kamu hanya akan membuang-buang waktu kami. Aku paling benci orang miskin seperti kamu. Kamu sangat miskin, tapi kamu masih ingin menunjukkan dan bertingkah sombong di sini. Itu benar. Apa yang dikatakan gadis ini benar. Pada saat itu, wanita penggoda itu melirik Mandy. Ketika dia melihat betapa menawan dan cantiknya Mandy, dia dipenuhi dengan rasa iri. Tak lama kemudian dia berkata dengan nada mengejek, karyawan di sini juga tidak mudah. Mereka datang bekerja di sini karena ingin melayani tamu bergengsi. Tapi bagaimana dengan Anda? Anda datang ke sini, tetapi Anda tidak akan membeli apapun di sini. Mengapa Anda menyia-nyiakannya waktu? Menurut pendapat saya, Anda harus pergi dan melihat-lihat kios di pinggir jalan. Tempat itu sangat cocok untukmu. Harvey, ayo pergi. Pada saat itu, jumlah orang di sekitar mereka telah meningkat. Melihat itu, Mandy mau tidak mau berkata dengan suara rendah. Bahkan, dia tahu bahwa Harvey baru saja mendapat pekerjaan. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak uang? Dia hanya ingin membuat lelucon dengan dia. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekacauan seperti itu akan terjadi. Harvey tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa. Saya hanya ingin membeli sesuatu untuk istri saya. Saya memang punya uang. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan kartu debitnya dan melemparkannya ke mereka. Dia kemudian berkata dengan dingin, bukan hanya saya menginginkan sepasang sepatu ini, saya ingin sepasang sepatu dalam setiap gaya yang Anda miliki di toko ini. Karyawan itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, ya, kamu memang sangat angkuh dan sombong, bukan? Gaya sepatu yang kami miliki di toko ini bukan banyak, kami hanya memiliki sekitar 40, termasuk sepasang sepatu itu. Jika Anda menginginkan sepasang sepatu untuk setiap gaya yang kami miliki di sini, harganya hanya sedikit di atas $150.000. Aku akan baik padamu di sini. Biarkan saya mengumpulkan angka untuk Anda, tapi saya ingin berterus terang dengan Anda, jika Anda tidak punya uang di rekening bank Anda, saya akan menelepon satpam. Karyawan itu adalah gadis yang materialistis dan angkuh, tetapi dia tidak cukup jeli dan sensitif. Bagaimana dia bisa mengenali benda mewah seperti kartu hitam Amex? Pada saat itu, dia pergi ke terminal penjualan untuk menggesek kartu. Setelah beberapa saat, mesin berdering. Apakah saya baru saja menggesek kartu itu dengan sukses? Semua orang tercengang. Biasanya, setelah kartu digesek di mesin, mesin akan mengungkapkan saldo di akun itu. Tapi hanya beberapa karyawan yang bisa melihat itu. Pada saat itu, para karyawan melihat deretan angka 0 yang tertera di saldo kartu Harvey. Mereka tercengang. 1, 10, ratus, ribu, 10.000, 100.000, juta, miliar. Ini itu tidak benar. Ada terlalu banyak 0. Sepertinya aku bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan otakku dengan benar. Aku tidak bisa menghitungnya dengan benar. Bab 72. Kaki karyawan itu tiba-tiba menjadi gemetar. Mereka semua berjongkok di lantai, terutama yang baru saja bertindak cukup arogan. Pada saat itu, dia bahkan gemetar untuk beberapa saat dan berkata, "Maaf, Pak, saya sangat menyesal." Pada saat itu, bahkan pemilik toko bergegas keluar dengan cepat. Dia bahkan tampak hormat kepada Harvey, menganggukkan kepalanya dan membungkuk pada Harvey. Itu adalah tamu yang penting dan kuat. Belum lagi apakah tamu seperti itu membeli barang di sana. Bahkan jika dia tidak membeli apapun di sana, para karyawan tidak berani berbicara omong kosong. Kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku. Semua komisi akan diberikan kepada wanita cantik ini. Harvey berkata dan menunjuk karyawan lain yang bertindak cukup sopan barusan. Ya, tentu, karyawan itu mengangguk tanpa henti. Adapun karyawan yang mengejek Harvey barusan, wajahnya menjadi pucat.
Itu adalah kesepakatan senilai $150.000 dan komisinya sekitar beberapa ribu dolar. Sekarang, dia telah kehilangan beberapa ribu dolar itu. Selain itu, dia bahkan telah menyinggung tamu yang menjanjikan dan penting yang mungkin berbelanja dengan mereka di masa depan. Pada saat itu, dia hampir berlutut di depan Harvey. Wanita penggoda itu menikmati pemandangan tadi. Dia kemudian melangkah maju tiba-tiba dan berteriak, "Ada apa dengan tokomu? Akulah yang pertama kali memperhatikan sepasang sepatu itu. Mengapa kamu menjualnya kepadanya?" Awalnya, dia iri dengan kecantikan Mandy. Sekarang dia melihat bahwa orang miskin di sampingnya mampu membeli sepatu dengan harga sekitar $150.000. Dia dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Harvey menatap wanita itu tanpa bisa dijelaskan. Dia tidak ingin mempermasalahkannya. Dia kemudian berkata kepada pemilik toko, "Kirim saja barang-barang itu ke Simmer iklan nanti." "Baik, Tuan," pemilik toko berkata dengan hormat. "Beastard, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tidak mendengarku? Akulah yang melihat sepasang sepatu itu terlebih dahulu. Apa hakmu untuk membelinya?" Wanita penggoda itu memelototi Harvey karena dia tidak dapat menerima kenyataan. Dia menjadi gelisah dan marah sekarang. "Saya bisa melakukannya karena kamu kaya." Harvey melambaikan kartu debit di tangannya dengan ekspresi wajah serius. "Kamu," wanita yang menggoda itu langsung bergegas ke depan. Sebuah tamparan diayunkan. Kemudian, sebuah tamparan terdengar. Tapi dengan tamparan itu, Harvey tidak terluka. Namun, wanita yang menggoda itu menutupi pipi kanannya dan terhuyung ke belakang. Pria paruh baya botak dan gemuk itu dipenuhi dengan keringat dingin. Untungnya, dia bereaksi pada saat terakhir, dan dia menampar wanita bodoh itu. Jika tidak, mereka akan hancur hari itu. Wanita penggoda itu tidak mengenali kartu hitam Amex, tapi dia tahu apa itu. Dia tahu betul apa arti kartu hitam Amex itu saat Harvey melambaikan tangannya. Harvey adalah orang yang berpengaruh dan bergengsi. Jika dia menyinggung Harvey, dia bisa bangkrut kapan saja. "Kamu, beraninya kamu menamparku karena orang luar?" Wanita penggoda itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. "Apa-apaan? Bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini di sini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sangat superior karena aku selalu memujamu? Bagaimana kamu bisa bertindak sombong dan sombong di sini?" Pria botak itu menendangnya, dan dia segera jatuh ke lantai. Setelah itu, dia berbalik, mencoba menjilat Harvey. "Ini, Pak, saya tidak cukup ketat dengan saya rakyat. Jika ada sesuatu yang membuat kami tersinggung, mohon maafkan kami." Saat dia mengatakannya, dia tidak memiliki kekuatan atau dominasi yang dia tunjukkan ketika dia menampar wanita itu barusan. Dia membungkuk rendah ke Harvey. Harvey tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat itu, pria botak itu merasa sangat ketakutan. Menit berikutnya, dia segera menggertakkan giginya dan berlutut di depan Harvey secara langsung. Dia kemudian berkata, "Tuan, ini benar-benar salah kami sekarang. Kami benar-benar minta maaf kepada Anda. Dan Anda, ke sini dan minta maaf padanya." Meskipun wanita penggoda itu cukup arogan, dia tidak bodoh. Pada saat itu, dia mungkin menyadari bahwa mereka telah menyinggung jenis orang yang seharusnya tidak mereka sakiti sejak awal. Dia tampak sangat kesakitan, tetapi dia masih merangkak ke sana langsung dengan banyak kesulitan. Dia kemudian berlutut dan berkata, "Maaf, kami memang salah sekarang. Tuan, jika tidak ada yang lain, bolehkah kita pergi sekarang?" Melihat bahwa Harvey tidak punya niat untuk mengatakan apa-apa, pria botak itu bertanya dengan sangat hormat. Harvey kemudian mengangguk sedikit dan dengan santai. Oleh karena itu, pria botak itu menyeret wanita yang menggoda itu dan bergegas pergi dengan cepat. Karyawan dan tamu lain di toko itu cukup tercengang ketika melihat pemandangan itu. Apa yang baru saja terjadi? Siapa sebenarnya pemuda itu? Meskipun dia mengenakan pakaian murah dan menggunakan telepon usang, dia mampu menakuti pria paruh baya seperti itu. Selain itu, pria itu pasti kaya pada pandangan pertama. Berdiri di samping mereka, Cecilia dipenuhi dengan ketidakpercayaan.
Harvey adalah menantu yang tinggal bersama. Dia adalah lelucon Nyung-hee, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak uang? Selain itu, apa yang sebenarnya terjadi? Pria paruh baya itu jelas takut pada meskipun insiden itu terjadi tepat di hadapannya, dia masih merasa bahwa itu tidak realistis. Pak, saya ingin meminta maaf kepada Anda atas perilaku saya barusan. Ini salah saya. Saya jamin hal seperti itu menang. Tidak terjadi di toko ini di masa depan. Karyawan barusan akhirnya bangkit kembali. Dia segera bergegas menuju Harvey, membungkuk, dan berkata kepadanya. Harvey menatapnya dengan dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika karyawan itu tidak mengutuk Mandy dengan keras barusan, dia juga tidak mau peduli tentang itu. Bab 73. Setelah memberi mereka alamat perusahaan periklanan dan ukuran sepatu Mandy, Harvey dan yang lainnya langsung pergi. Para karyawan tidak berani mengangkat kepala, dan pelanggan lain di sana kagum. Mereka tidak tahu orang macam apa Harvey itu, bagaimana dia bisa bersikap rendah hati, tapi dia juga cukup menakutkan. Ketika mereka sampai di luar, Mandy berkata dengan lembut, Harvey, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Anda memiliki begitu banyak uang? Lagi pula, ada apa dengan orang itu barusan? Mengapa dia menjadi begitu takut setelah dia melihat kartu kreditmu? Cecilia juga menatap Harvey. Dia mengukurnya. Jika dia tidak mengetahuinya, dia mungkin tidak bisa tidur malam itu. Harvey mengangkat bahu dan berkata, kartu kreditnya tidak milikku. Itu milik teman sekelasku itu. Saya baru saja menggunakannya, dan akan memperlakukannya sebagai pembayaran di muka dari gaji saya. Anda tidak perlu khawatir, gaji saya cukup tinggi. Mengenai mengapa mereka menjadi sangat ketakutan, ketika melihat kartu itu, mungkin teman sekelasku bukan orang biasa. Begitu, Mandy mengangguk. Teman sekelasnya bisa meminjamkan Harvey $800.000 begitu saja. Selain itu, dia meminta Harvey untuk menangani tugas besar membeli Porsche. Kartu kreditnya bisa digunakan begitu saja, meskipun harganya mahal, sekitar $150.000. Tentu saja, teman sekelasnya itu bukan orang biasa. Berdiri di samping mereka, Cecilia menghela nafas pelan setelah mendengar itu. Dia berpikir bahwa Harvey telah bangkit dan akhirnya mendapatkan momennya. Tetapi segera, dia dipenuhi dengan pemikiran lain. Dia kemudian berkata, Harvey, apa pekerjaan teman sekelasmu? Investasi. Kenapa? Ada masalah? Harvey tampak bingung. Apa yang ingin dilakukan pria gila ini sekarang? Karena dia selalu bertindak kurang ajar. Melihat bahwa teman sekelas Anda tampaknya cukup kaya, dan dia juga menikmati status istimewa. Aku bertanya-tanya apakah dia lajang. Jika ya, bisakah Anda memperkenalkannya kepada saya? Cecilia tidak malu-malu, dan dia berkata secara terbuka, bagaimanapun, tujuannya adalah untuk menikah dengan keluarga kaya. Dia memikirkan tentang Cheoyok Enterprise sebelumnya. Sekarang ketika dia melihat bahwa teman sekelas Harvey cukup kaya, dia cukup terpesona oleh itu. Harvey tampak tak berdaya. Dia menggosok pelipisnya sedikit dan berkata, jika saya tidak salah, Anda baru saja menyebutkan bahwa Anda ingin pergi ke Yok Enterprise untuk membantu CEO membersihkan mejanya. Mengapa Anda mengubah keputusan Anda sekarang? Cecilia berkata dengan angkuh, apa yang kamu ketahui tentang ini? Karena kamu hanyalah seorang pria yang tidak canggih yang tahu apa-apa tentang hal semacam ini. Ini disebut berinvestasi di tempat dan orang yang berbeda. Kita seharusnya tidak menaruh semua telur kita dalam satu keranjang. Jika mata saya hanya tertuju pada pria tampan, saya ditakdirkan untuk menjadi mitra cadangan untuk pria itu. Jika mata saya tertuju pada 10 pria tampan, maka para pria itu akan menjadi pasangan cadangan saya sebagai gantinya. Harvey melihat ke langit, karena dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan. Cecilia memang semacam orang yang berbakat di bidang bisnis. Jika bukan karena fakta bahwa identitasnya akan terungkap, dia akan mempekerjakannya untuk bekerja di perusahaannya. Ngomong-ngomong, ada restoran Northland yang baru didirikan di lantai atas pusat perbelanjaan ini. Kudengar mereka menyajikan makanan yang cocok untuk bangsawan.
Dan koki di sana adalah keturunan dari mantan koki kerajaan. Mengapa kita tidak pergi ke sana saja? Dan lihat, Cecilia memang wanita yang cukup cakap. Dia berkata pada saat itu. Northland bukan hanya sebuah restoran yang cukup populer di kalangan selebriti internet, tapi juga cukup terkenal. Baru-baru ini, banyak orang di Nyunghi merasa cukup bangga jika mereka bisa menikmati makanan di Northland. Mereka perlu membuat reservasi setidaknya setengah bulan sebelumnya. Selain itu, tidak sembarang orang bisa pergi ke sana dan menikmati makanan mereka. Mereka membutuhkan beberapa orang yang memiliki status dan pengaruh tertentu jika mereka ingin diterima di sana. Meskipun Mandy tertarik, dia berkata setelah mempertimbangkannya sebentar, "Kami tidak membuat reservasi apapun. Saya yakin kami bisa masuk ke restoran, kan?" Jangan khawatir, salah satu mantan teman sekelas kita adalah manajer Northland. Tentu saja, cukup mudah baginya untuk memberi kita kamar pribadi. Seperti yang dikatakan Cecilia, dia melirik Harvey dengan puas. Harvey bingung, "Kita akan pergi makan. Mengapa Anda melihat saya?" Mereka dipimpin oleh Cecilia, dan mereka naik lift eksklusif ke lantai atas pusat perbelanjaan. Tempat itu dilengkapi dengan megah, itu pasti cukup mewah. Pelanggan biasa bahkan mungkin tidak memiliki keberanian untuk mendekati tempat seperti itu. Ada dua wanita cantik di meja resepsionis, dan mereka berdandan dengan apik. Melihat ada orang yang mendekati restoran, mereka berkata dengan hormat, "Tuan dan Nyonya, Northland memiliki aturan untuk membuat reservasi sebelumnya. Jika Anda tidak membuat reservasi dengan kami, Anda tidak boleh makan di sini." Cecilia tersenyum dan berkata, "Bantu aku membuka halaman Mr. Johnson. Katakan saja padanya bahwa ada mantan teman sekelas yang mencarinya." Setelah beberapa saat, seorang pria berjas keluar dari utara. Dia kemudian berteriak pada resepsionis, "Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah jam sibuk, karena sekarang waktu makan? Sudah berapa kali aku memberitahumu tentang ini? Jika mereka tidak membuat reservasi, Anda tidak perlu melayani mereka. Bagaimana Anda masih bisa?" Sebelum dia selesai memarahi mereka, Cecilia tersenyum dan berkata, "Wyatt, lihat saja siapa yang saya bawa untuk makan di sini." Wyatt memandang mereka tanpa sadar. Menit berikutnya, matanya menjadi cerah. Dia kemudian berkata, "Ternyata dua wanita cantik dari sekolah. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Karena kamu datang ke sini untuk makan." Cecilia tersenyum dan berkata, "Kami baru saja lewat di sini, dan saya ingat bahwa Anda bekerja sebagai supervisor di sini. Jadi kami datang dalam perjalanan." "Mengapa? Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Karena kamu datang ke sini untuk makan." Cecilia tersenyum dan berkata, "Kami baru saja lewat di sini, dan saya ingat bahwa Anda bekerja sebagai supervisor di sini. Jadi kami datang dalam perjalanan." "Mengapa? Saya bahkan membawa kekasih impian Anda. Apakah Anda tidak ingin mengatur kamar pribadi untuk kita?" Setelah dia mengatakan itu, ekspresi wajah Harvey memburuk. Vilvo adalah kekasih impian dari pria pelihara yang tampaknya lemah ini. Jika bukan Cecilia, maka itu istriku. Bab 74. "Mandy, kami tidak pernah bertemu satu sama lain sejak kami lulus." Wyatt menatap Mandy dengan intens. "Jika itu orang lain, tentu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi itu kamu, aku pasti akan memikirkan cara untukmu. Tunggu sebentar di sini." Ngomong-ngomong, ini, Wyatt melirik Harvey dengan bingung. Pria ini memakai pakaian murahan. Betapa miskin dan menyedihkan penampilannya. Kenapa dia ada di sini di sisi mereka? Apakah dia semacam pelayan di rumahnya? Cecilia tertawa pelan dan berkata dengan suara rendah, "Sepertinya Tuan Johnson telah tinggal di luar negeri begitu lama. Kamu tidak mengetahui berita tentang mantan teman sekelas seperti kita. Ini adalah suami tinggal Mandy. Dia sudah menikah ke Mandy selama 3 tahun sekarang. Tapi dia tidak bisa menyentuh bahkan ujung jarinya." "Begitukah? Ternyata kamu adalah Zimmers menantu yang tinggal serumah. Anda adalah orang yang tidak berguna yang legendaris. Saya pernah mendengar tentang Anda." Wyatt tertawa terbahak-bahak. "Tapi kami tidak menyambut orang-orang seperti Anda di sini. Silakan pergi."
Ini bukan tempat di mana kamu harus datang. Harvey melirik Wyatt dan berkata dengan dingin, kamu hanya seorang manajer di sebuah restoran. Sederhananya, kamu adalah seorang manajer, tapi jika tidak, kamu hanya seorang pelayan. Kamar, jujur saja dengan kami. Mengapa Anda mencari alasan seperti itu? Harvey dipenuhi dengan penghinaan. Utara restoran memiliki sebagian saham di York Enterprise. Harvey telah membaca dokumen yang terkait dengan restoran beberapa hari yang lalu. Itu restoran memiliki aturan di mana pelanggan harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Selain itu, aturan di sana sangat keras. Wyatt hanyalah seorang manajer belaka, bahkan jika pemilik toko datang, dia mungkin tidak begitu berani untuk mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkan kamar pribadi segera. Kamu, tunggu dan lihat saja. Aku akan pergi dan mengatur kamar pribadi sekarang. Mendengar menantu laki-laki yang tinggal di rumah bertindak berani dan mengejaknya, dia sangat marah. Dia pasti akan mendapatkan kamar pribadi hari itu tidak peduli apa. Setelah Wyatt masuk ke restoran, Cecilia memelototi Harvey dengan tegas dan berkata, Harvey, tahukah kamu betapa sulitnya memesan kamar pribadi di sini? Jika kamu memesannya setengah bulan sebelumnya, kamu mungkin bahkan tidak mendapatkan kamar pribadi. Saya sangat baik untuk membawa Anda ke sini untuk membiarkan Anda melihat tempat itu. Beraninya Anda menyinggung Wyatt. Jika kita tidak mendapatkan kamar pribadi nanti, saya akan menyalahkan Anda untuk itu. Kalau begitu kita tidak akan makan di sini. Jadi apa? Apakah kita akan mati bahkan jika kita tidak makan di sini? Harvey mengerucutkan bibirnya, menatap Mandy dan berkata, tidak begitu. Mandy merasa sedikit bersalah. Dia agak tertarik dengan restoran yang cukup populer di kalangan selebriti internet. Tapi ada banyak hal yang terjadi pada Zimmer akhir-akhir ini, sehingga dia tidak punya waktu untuk membuat reservasi dengan restoran. Sekarang dia mendengar bahwa Wyatt bisa mendapatkan kamar pribadi untuk mereka. Dia sedikit bersemangat. Melihat ekspresi wajah Mandy, Harvey tahu itu, Wyatt pasti tidak bisa melakukannya, karena dia tidak mampu. Jadi Harvey hanya bisa mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan ke Ian dengan cepat. Yang lain mungkin tidak bisa mendapatkan kamar pribadi di Northland secara langsung, tetapi York Enterprise selalu memiliki kamar pribadi eksklusif di sana. Dia hanya perlu meminta Ian untuk memberitahu restoran tentang itu. Di kantor Northland, pemilik restoran mengenakan setelan jas. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia melihat teleponnya. Dia kemudian berkata dengan dingin, Wyatt, aku tahu anak siapa kamu. Tapi kamu harus tahu bahwa Northland milik Yorks dari Socialite. Aku akan memecat siapapun yang berani melanggar aturan di negara kita. Restoran, minta mereka pergi. Tapi ingat untuk bersikap sopan kepada mereka. Jangan rusak reputasi kami. Wyatt menyeka keringat dinginnya, mengangguk, dan berkata, Tuan, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Bukankah kita punya kamar pribadi VIP yang belum digunakan sama sekali? Apa itu mungkin? Sebuah ledakan terdengar. Pemilik restoran itu tiba-tiba berdiri dan menampar Wyatt secara langsung. Dia kemudian memarahi Wyatt, apakah kamu gila? Itu adalah kamar pribadi khusus untuk CEO of York Enterprise. Bahkan jika itu tidak digunakan, kita tidak bisa memanfaatkannya. Apakah kamu ingin sangat menderita karenanya? Mendengar itu, ekspresi wajah Wyatt memburuk. Dia hanya bisa menyentuh wajahnya dan berjalan keluar dari kantor. Dia ditempatkan pada posisi yang sulit. Sang Dewi ada di sana, tapi dia tidak bisa memanfaatkan itu untuk membiarkannya berutang budi padanya. Sebuah derit terdengar. Tiba-tiba, pintu kantor dibuka. Itu pemilik toko memiliki ekspresi wajah yang aneh. Dia kemudian berkata, apakah Anda memiliki Zimmer dari antara teman-teman Anda? Apakah dia wanita muda dari Semers? Ya, kalau begitu bawa saja mereka masuk. Kami akan membiarkan mereka menggunakan kamar pribadi milik York Enterprise. Wyatt tercengang. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia hanya bisa berjalan keluar dari restoran tanpa sadar. Wyatt, apakah kamu memberi kami kamar pribadi? Di resepsi, Cecilia melirik Harvey dengan puas dan berkata,
Ya, Wyatt mengangguk tanpa sadar. Dia memang mendapatkan kamar pribadi, tapi itu sangat aneh. Sepertinya beberapa orang berpengaruh dan berkuasa telah memberitahu restoran tentang itu. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan kamar pribadi yang khusus untuk York Enterprise, mengingat sifat pemilik restoran? Mandy, cepatlah dan berterima kasih pada Wyatt. Jika tidak, kita tidak akan bisa masuk ke restoran, kata Cecilia cepat. Di luar dugaan Mandy, Wyatt memang bisa mengatur kamar pribadi untuk mereka. Pada saat itu, dia mengangguk dan berkata, Wyatt, saya tahu aturan yang Anda miliki di restoran ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda dapat membuat pengecualian untuk kami. Terima kasih. Bab 75. Wyatt terdiam. Dia tahu betul bahwa wajahnya masih sedikit bengkak. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk membiarkan restoran membuat pengecualian? Tapi itu adalah dewi dari kehidupan universitasnya Mandy yang berdiri di hadapannya sekarang. Karena Mandy mengira dialah yang membantu mereka. Dia tidak perlu memberikan penjelasan untuk itu. Dia hanya akan memperlakukan itu sebagai semacam kesalahpahaman yang indah. Dua dewi, tolong, lewat sini. Kami telah mengatur kamar pribadi VIP terbesar di sini di Northland untukmu. Beberapa menantu yang tinggal secara acak tolong. Jangan masuk kalau begitu. Tidak mampu menghabiskan waktu di sini. Wyatt tersenyum tipis dan berkata dengan sopan. Harvey melirik Wyatt dan berkata dengan dingin, Tuan Johnson, apakah Anda yakin bahwa Andalah yang mendapatkannya untuk mengatur kamar pribadi itu? Jika bukan aku, mungkinkah pecundang sepertimu? Wyatt tersenyum dingin dan berkata. Harvey, Manny berkata serius di samping mereka. Mr. Johnson sangat baik untuk mendapatkan kamar pribadi untuk kami. Jangan bicara omong kosong di sini. Selain itu, Wyatt, Anda adalah mantan teman sekelas saya, dan saya benar-benar berterima kasih kepada Anda karena membantu kami mengatur kamar pribadi. Tetapi Harvey adalah suamiku, jika dia tidak bisa masuk ke restoran, aku juga tidak akan masuk. Wyatt tertegun untuk beberapa saat. Segera dia tersenyum dan berkata dengan sopan, apa yang kamu bicarakan? Mandy, aku hanya bercanda dengannya. Harvey tampak tak bisa berkata-kata, aku jelas-jelas yang mengaturnya, kenapa aku tidak bisa menjelaskannya dengan benar. Ketika mereka sampai di kamar pribadi, mereka sedikit terkejut meskipun Mandy dan Cecilia telah melihat sebagian besar dunia. Alasannya adalah bahwa kamar pribadi itu sangat mewah. Mereka bisa melihat ukiran kayu yang indah di mana-mana, dan bahkan ada air mancur buatan di bagian terdalam dari aula besar. Selain itu, meja makan raksasa bisa menampung setidaknya 20 tamu sekaligus. Wyatt memberitahu mereka bahwa restoran telah mengatur kamar pribadi untuk mereka. Mereka mengira itu hanya kamar pribadi biasa dan kecil. Itu di luar dugaan mereka untuk melihat kamar pribadi seperti itu. Pada saat itu, Wyatt tampak sombong, dan dia tidak memberikan banyak penjelasan. Dia bahkan tidak berhasil membiarkan mereka memiliki menu. Saat berikutnya, mereka segera melihat para pelayan menyajikan hidangan lezat dengan cepat. Hidangannya tidak hanya indah, dan juga lezat. Senyum di wajah Wyatt membeku, tetapi dia segera pulih, meskipun dia tidak tahu siapa orang berpengaruh yang memberitahu restoran tentang itu. Tentu saja orang itu memiliki status yang cukup bergengsi, karena orang itu bisa membiarkan pemilik restorannya yang pelit bertindak begitu murah hati. Cecilia terkejut lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Wyatt, kamu terlalu memuja Mandy bukan? Saya yakin medal ini cukup mahal. Wyatt memaksakan sebuah senyuman. Dia menyeka keringat dinginnya diam-diam dan berkata, aku harus melakukan itu, karena kalian berdua adalah mantan teman sekelasku. Tentu saja aku harus mengatur semuanya dengan baik. Nikmati saja dengan baik. Ini traktiranku. Sebelum dia selesai berbicara, Harvey bertindak secara alami dan menarik kursi untuk duduk. Dia kemudian memegang tangan Mandy untuk membuatnya duduk juga. Melihat adegan itu, Wyatt sangat marah. Betapa berani dan tidak masuk akalnya menantu yang tinggal ini. Bagaimana dia bisa duduk di samping dewi saya? Pada saat itu, telepon Wyatt tiba-tiba berdering. Dia melirik ponselnya dan berkata dengan cepat,
Mandy, nikmati saja makanannya bersama yang lain dulu. Jika kamu punya permintaan, cari saja aku. Aku masih perlu melayani beberapa VIP lainnya. Mata Cecilia bersinar, dia kemudian berkata, Wyatt, Pim yakin VIP Anda kaya atau bergengsi. Jika Anda melihat pria lajang tampan yang kaya, perkenalkan mereka kepada saya. Tidak masalah. Wyatt tersenyum tipis dan meninggalkan kamar pribadi. Setelah dia menutup pintu di belakangnya, Cecilia memelototi Harvey. Dia kemudian berseru dengan suara lembut, Harvey, lihat Wyatt, dia mengatur begitu banyak spesialisasi di sini untuk kita secara diam-diam. Anda bahkan membuatnya cukup sulit sekarang. Betapa tidak tahu berterima kasihnya Anda. Harvey memutar bola matanya. Dia tahu bahwa jika dia mengklaim bahwa dialah yang membuat pengaturan seperti itu sekarang, Cecilia tidak akan pernah mempercayainya, bahkan bisa mempengaruhi mood Mandy dalam menikmati makanannya. Pada saat yang sama, ada seorang pemuda di pintu Northland. Dia berdandan dengan modis cara, tapi dia tampak seperti orang yang kurang ajar dan sembrono. Dia sekarang telah memasuki restoran. Wyatt bergegas maju ke arahnya segera. Dia kemudian tersenyum dan berkata, ternyata itu Tuan Louis. Tuan Lewis, kami telah mengatur kamar pribadi untuk Anda. Tolong, lewat sini. Tuan Louis tidak ingin berbicara banyak dengan Wyatt. Baginya, Wyatt hanyalah seorang pelayan di sana. Dan Wyatt tidak punya hak untuk berbicara dengannya sebelum dia memasuki ruang pribadi. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Dia menampar Wyatt secara langsung dan memarahi. Apakah kamu bodoh? Saya ingin kamar pribadi terbaik. Bagaimana Anda bisa mengatur kamar pribadi sekecil itu untuk saya? Betapa menyedihkan. Kalau begitu tolong tunggu sebentar. Biarkan aku pergi dan mengatur untukmu. Dan lihat apakah mungkin untuk membuat perubahan untukmu. Meskipun Wyatt marah, dia hanya bisa bertindak dengan rendah hati dan berkata dengan suara rendah. Dia tidak bisa membantu itu. Tuan Louis bukanlah orang biasa. Dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Tuan Louis berkata dengan dingin, bagaimana Anda bisa mengaturnya? Apakah Anda tidak memiliki kamar pribadi VIP di sini? Saya mau itu. Ayo pergi. Tuan Louis, ada orang di dalam kamar pribadi. Mohon tunggu sebentar. Bab 76. Saat Wyatt masih berusaha meyakinkan Tuan Louis, yang disebut Tuan Louis ini sudah berjalan ke pintu ruang VIP saat dia mendorong pintu. Tidak butuh waktu lama bagi matanya untuk mendarat di Mandy. Dia menjadi sangat bersemangat, sehingga dia menjentikan rambutnya, berpose dengan sikap merendahkan dan percaya diri, dan melihat ke bawahannya di belakangnya. Bawahan itu segera tahu apa yang harus dilakukan, sambil mengetuk pintu kamar dengan sopan, dan berjalan lurus ke arah Mandy. Salam, Nona, sapa bawahan itu setelah berdeham. Apa yang kamu inginkan? Mandy menjawab sambil mencoba memahami situasi, karena dia bingung mengapa orang asing ini tiba-tiba menerobos masuk. Bawahan itu menelan ludah setelah melihat wajah cantik Mandy sambil membayangkan gadis di depannya ini akan menemaninya setelah bosnya selesai bermain dengannya. Saat dia memiliki pikiran cabul itu, sorot matanya mulai menjadi lebih mesum. Tetapi dia berhasil mengingat tugasnya. Sebenarnya, kami sudah memesan kamar VIP ini atas nama Tuan Louis kami di sini, tetapi karena Anda tampaknya menikmatinya di sini, kami akan mengizinkan Anda dan teman-teman Anda berada di sini. Syaratnya, Anda harus untuk menerima tawaran Tuan Louis dan menemaninya minum, kata bawahan itu sambil memiringkan tubuhnya agar Mandy bisa melihat wajah Tuan Louis. Kau memesan kamar ini? Mandy tertegun sejenak. Dia melihat ke arah yang diberikan bawahan dan melihat Tuan Louis, pria yang cukup tampan berusia 20-an yang mengenakan setelan yang dibuat khusus mengangguk padanya. Pria itu terlihat bagus, meskipun dia tidak memiliki aura yang kuat, tetapi setelan itu pasti menutupi beberapa bagian norak dari pemula muda itu. Pada saat itu, Tuan Louis sedang bermain dengan miliknya kunci mobil BMW. Seperti fidget spinner sambil menatap Mandy dengan raut wajah angkuh. Menurut pengalamannya, tak banyak wanita yang menolak tawarannya setelah melihat kunci mobilnya. Sayangnya,
Mandy tidak terlalu terkesan dengan kunci mobilnya karena dia sendiri yang mengemudikan Porsche. Meskipun Zemes dianggap sebagai perusahaan keluarga kelas 2, mereka tidak benar-benar membutuhkan mobil mewah seperti BMW, Mercedes, dan Audi karena mereka sudah memiliki setidaknya 10 mobil di rumah mereka. Karena Mandy adalah wanita yang berpendidikan, dia menolak tawaran itu dan berjanji bahwa mereka akan segera menyelesaikan makanan mereka. Maaf, kami menempati kamar Anda. Kami akan menyelesaikan makanan kami sebentar lagi. Adapun minuman dengan Tuan Louis, saya akan meneruskannya karena saya sudah punya suami. Bawahan itu terkekeh sambil mengabaikan Harvey yang berada di sebelah Mandy. Nona, Tuan Louis, kami di sini jarang memperlakukan wanita seperti itu, jadi saya harap Anda lebih menyadari situasinya dan menerima tawarannya. Seperti yang harus Anda ketahui, seseorang yang kaya, tampan, dan muda seperti Tuan Louis adalah impian sebagian besar wanita. Untuk sekali dia bersikap proaktif hari ini, menawarkan Anda minuman, Anda harus bangga pada diri sendiri untuk itu. Saya tidak mengerti mengapa Anda menolak tawarannya. Bawahan mengucapkan kata-kata ini dengan cara seolah-olah Mandy salah karena tidak menerima tawaran. Tak perlu dikatakan, mereka akan melakukan sesuatu seperti ini sepanjang waktu dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Pengalaman sukses masa lalu mereka membuat mereka berpikir bahwa tidak ada wanita yang akan menolak tawaran mereka. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka yang berani menolaknya tidak menyadari konsekuensi yang akan mereka hadapi. Saya tidak kenal dia, jawab Mandy dingin dengan cemberut. Tolong berhenti mengganggu kami. Melihat keberatan di wajah Mandy, bawahan itu merengut dan berkata, Nona, ini untuk kebaikan Anda sendiri. Orang sukses seperti Tuan Louis telah memberi Anda kesempatan dan Anda harus menghargainya dan bangga karenanya. Bawahan itu mengira Mandy hanya bertindak tidak bersalah karena banyak wanita telah melakukan hal seperti ini di masa lalu. Kebanyakan wanita akhirnya akan mematuhi perintah mereka setelah mereka memikirkan manfaatnya. Bawahan itu yakin bahwa tidak ada wanita yang bisa menahan godaan yang mereka berikan. Tuan Louis benar-benar pilihan yang jauh lebih baik daripada suami Anda di sini. Lihat saja suami Anda. Pakaian yang dikenakannya bahkan tidak bernilai $10. Dia telah duduk diam di samping tanpa melakukan apa-apa. Jika saya seorang wanita, saya pasti akan menghargai pria seperti Tuan Louis karena saya akan menyesali seluruh hidup saya jika saya melewatkan kesempatan yang mengubah hidup, kata bawahan dengan maksud mempermalukan Harvey. Pergilah, kata Mandy dengan suara dingin. Nona, cukup sudah. Akting lebih lanjut tidak akan berhasil. Anda ada gunanya, kata bawahan. Saya bilang tersesat, atau saya akan menelpon polisi, jawab Mandy sambil menekan nomor di teleponnya. Hah, menarik, seru Mr. Louis dengan sedikit kegembiraan saat dia berjalan menuju Mandy sambil mengayunkan kunci mobilnya dengan tangannya. Bab 77. Meskipun orangnya yang seperti preman tidak cocok dengan pakaiannya, semua orang bisa merasakan kepercayaan dirinya dari ekspresinya pada saat itu. Sudah ada cukup banyak orang yang menonton. Beberapa dari mereka mendekat dan mengenali Tuan Louis. Oh, lihat, ini Mr. Zane Louis, mendekati wanita seperti biasa. Sangat mempesona. Kalian mungkin tidak sadar, tapi mal ini pada dasarnya adalah tempat Mr. Louis untuk berburu gadis cantik, karena dia percaya bahwa tidak ada wanita yang bisa menahan godaan uang. Influencer sebelumnya juga tampaknya sulit untuk terkesan, tetapi pada akhirnya dia masih ditaklukkan oleh Tuan Louis, bahkan sebelum dia menghabiskan $1 juta untuknya. Saya mendengar dia bahkan memanggil Tuan Louis sebagai Daddy dan akhirnya mengikutinya kembali ke rumah. Akan sangat beruntung menjadi bawahannya, karena Tuan Louis akan meninggalkan urusan yang sudah jati untuknya. Aku sangat iri padanya. Sepertinya kita akan memiliki pertunjukan yang bagus hari ini. Wanita itu sangat cantik, membuatku ingin menyelamatkannya suatu saat nanti. Berhentilah memikirkannya, Tuan Louis akan menamparmu. Tidak sulit untuk melihat bahwa ternyata banyak orang dari restoran ini telah mendengar tentang Tuan Louis karena mereka bergosip seolah-olah itu bukan urusan mereka. Ekspresi bawahan itu menjadi lebih bengkok
ketika dia melihat bosnya mendekati Mandy. Dia yakin pada titik ini Mr. Louis bisa menjatuhkan Mandy. Wyatt di sisi lain memiliki ekspresi licik di wajahnya karena dia berharap Harvey akan dipermalukan oleh Mr. Louis dan akhirnya dia bisa keluar dan menyelamatkan Mandy. Mandy mulai mengerutkan kening, bukan karena Mr. Louis, tetapi karena dia sedikit kecewa pada Harvey. Harus berpikir bahwa dia baru saja meningkatkan perspektifnya terhadap menantu yang tinggal, Mandy kecewa dengan Harvey karena dia diam dan terus makan sementara dia dilecehkan oleh pria lain. Pikiran cerai langsung muncul di benak Mandy lagi. "Hei cantik, nama saya Zain Louis," sapa Pak Louis sambil berjalan menuju Mandy. "Mau minum, dan mungkin saling mengenal?" tanya Mr. Louis sambil tersenyum. Meskipun dia jelas tidak memiliki sopan santun, dia harus benar-benar percaya diri saat dia mencoba meraih tangan Mandy dengan mulus seolah-olah itu dipentaskan. Bab 78. Pada saat itu, sebuah tangan terulur dan menampar tangan Mr. Louis saat Harvey berdiri dan masuk di antara Mr. Louis dan Mandy. Dia menatap Mr. Louis dengan tatapan dingin. Mandy cukup lega saat melihat Harvey membelanya, tapi merasa sedikit kecewa lagi setelah melihat Harvey tidak melakukan apa-apa selain hanya menampar. "Ya, baiklah. Siapa yang mengira bahwa tindakan seperti itu bisa datang dari seorang suami yang tidak berguna sepertimu?" Mr. Louis mengejek sambil menjentikkan tangannya. "Aku tidak ingin bernasib sial setelah berhubungan dengan pria malang dan menyedihkan sepertimu." Tuan Louis terus mengejek Harvey sambil menyeringai. "Pergilah nak. Kembalilah ke tempat asalmu, atau aku akan menghajarmu habis-habisan jika kamu berani menimbulkan masalah pada Tuan Louis." Bawahan itu berteriak dengan marah. "Hei, kita ini warga yang beradab. Jangan hanya mengancam orang seperti itu. Siapa kamu, preman?" Mr. Louis memelototi bawahan untuk sementara waktu sebelum dia menepuk wajah Harvey. "Hai sobat, wanita Anda di sini membuat saya tertarik. Jadi mengapa Anda tidak membantu saya dan keluar dari sini, sementara saya masih dalam suasana hati yang baik? Saya bahkan dapat membayar Anda jika Anda bersikeras." Mr. Louis menawarkan sambil meraih dompetnya. Dia menarik setumpuk uang dan mengangkatnya di depan Harvey. Uang tunai melayang kemana-mana ketika Mr. Louis melepaskannya. "Ini dia lagi." Tuan Louis memamerkan kekayaannya lagi. Mari kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan pria itu untuk tergoda. Laki-laki dari terakhir kali bahkan mencoba meyakinkan gadisnya untuk menemani Tuan Louis setelah mengetahui betapa kayanya dia. Kerumunan mulai bergosip lagi. Harvey menghela nafas. Dia kecewa karena kencannya yang telah lama ditunggu-tunggu dengan Mandy baru saja diganggu oleh seorang psikopat. Setelah melihat reaksi Harvey, Mr. Louis mengira dia takut dan terus mengejek Harvey. "Wanita cantik seperti dia, Anda tahu Anda tidak bisa menyelamatkannya, bahkan jika Anda mencobakan. Jadi kenapa kamu tidak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan dan pergi dari sini?" Louis terus memainkan kuncinya saat bawahan itu menatap tajam pada Harvey. Orang tolol di sini mungkin tercengang melihat BMW. Meskipun harganya hanya beberapa ratus ribu dolar, orang miskin di sini bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan mobil seperti ini. "Baiklah, jangan buang waktu saya akan menghitung sampai 3, dan jika Anda belum pindah saat itu, Anda akan mendapatkan apa yang akan datang." Mr. Louis mengancam dengan penuh semangat. Mr. Louis adalah seorang preman pula. Dia bahkan tidak akan repot-repot mempertimbangkan temperamennya pada saat ini. Saat Harvey akhirnya menatap matanya. "Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan tentang aku, atau bahkan mengejekku. Tetapi apakah kamu tahu konsekuensi apa yang akan kamu hadapi karena melecehkan istriku?" Bab 79. Konsekuensi. Apakah kamu kehilangan akal sehat? Nah, aku ingin tahu lebih banyak tentang konsekuensi yang kamu sebutkan. Mr. Louis menyeringai sambil mengulurkan tangannya ke arah Mandy. Bam! Saat Mr. Louis meraih Mandy, Harvey segera meraih kerahnya dan membanting kepalanya ke meja makan. Darah menyembur keluar dari hidung dan mulut Mr.
Louis saat dia terbanting ke meja. Harvey terus membanting kepala Mr. Louis, meskipun Mr. Louis sudah berdarah. Bam! 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 Kaca temper di atas meja retak saat wajah Mr. Louis berlumuran darah, terlihat sangat mengerikan. Beberapa wanita berteriak di luar ruangan, sementara sebagian besar pria terpana oleh tindakan Harvey. Mandy terpana dengan pemandangan itu, bukan karena darahnya, tapi tindakan Harvey. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Harvey akan begitu serius tentang seseorang yang melecehkannya, meskipun berada di tempat kelas atas. Mandy belum pernah merasakan rasa aman yang begitu kuat sebelumnya, sementara kekecewaan dan penyesalannya hilang seketika. Adapun pikirannya tentang perceraian, dia benar-benar membuangnya ke belakang kepalanya saat dia melihat betapa jantannya Harvey untuk pertama kalinya. Cecilia di sisi lain juga terkejut dengan sikap Harvey yang mendominasi. Adapun Wyatt, dia tidak percaya hal seperti itu bisa terjadi pada Tuan Louis. Dia berpikir bahwa Harvey akan menyesalinya nanti. Pada saat berikutnya, Harvey mengirim Tuan Louis pergi sejauh sekitar 5 meter dengan tendangan ke perutnya. Saat Mr. Louis menabrak armancur di dalam ruang VIP, semua orang menatap Harvey atas apa yang telah dia lakukan. Bab 80. Tidak sulit untuk melihat orang seperti apa Tuan Louis, lagi pula dengan sikapnya yang kuat seperti penjahat. Bahkan orang kaya pun tidak mau main-main dengannya. Namun orang miskin ini, tiba-tiba memukulinya tanpa menunjukkan belas kasihan atau rasa hormat. Apa-apaan ini? Apakah kamu baru saja memukulku? Kamu selesai. Sobat, Tuan Louis berteriak pada Harvey ketika dia berdiri kembali menutupi wajahnya dengan tangannya. Kamu sudah selesai. Bawahan segera mengeluarkan teleponnya untuk memanggil keamanan yang kemudian tiba dalam hitungan menit. Mr. Louis adalah pendiri perusahaan keamanan. Dengan kata lain, latar belakangnya terkait dengan preman. Secara kebetulan, perusahaan keamanannya juga bertanggung jawab atas pusat perbelanjaan itu. Harvey bahkan tidak melihat ke arah penjaga keamanan saat dia menggosok telapak tangannya dan berkata dengan suara dingin, "Dengan ini aku memberimu kesempatan. Berlututlah di depan istriku dan minta maaf padanya, atau aku akan menidurimu sampai benar-benar buruk." Kerumunan dikejutkan oleh betapa berani dan beraninya Harvey saat berbicara tentang bagaimana Harvey yang akan berlutut nanti. Bahkan jika dia pandai seni bela diri, orang banyak meragukan bahwa Harvey bisa menghadapi semua penjaga keamanan. Lagi pula, semua orang tahu Mr. Louis memiliki kekayaan dan kekuasaan, jadi bukan masalah besar jika mereka mengalahkan Harvey sampai mati. "Kamu pikir kamu siapa?" Bawahan itu berteriak dengan cemas. "Orang miskin sialan sepertimu berani mempermalukan Mr. Louis. Apakah kamu tahu siapa dia?" Perusahaan keamanan Tuan Louis didanai oleh perusahaan York. Apakah seorang gelandangan sepertimu tahu? Itu berarti York Enterprise. Perusahaan keluarga terbesar di Southlight, itu artinya kita memiliki Yorks di pihak Mr. Louis. Haruskah gelandangan seperti Anda menyentuh Mr. Louis? Kamu akan belajar bagaimana rasanya mati, sobat. Bawahan itu memarahi Harvey karena dia marah tentang seorang anak kotor yang memukuli bosnya yang merupakan salah satu kelas atas masyarakat. Kerumunan tersentak ketika mereka mendengar bahwa Harvey telah mengacaukan Yorks. Mereka selalu tahu bahwa Mr. Louis memiliki kekuatan, tetapi tidak satupun dari mereka tahu bahwa dia terkait dengan Yorks. Sepertinya anak itu sudah selesai untuk kali ini, dan wanita itu kemungkinan besar akan dibawa pergi oleh Tuan Louis. Inilah yang dipikirkan orang banyak, karena mereka semua melihat betapa kuatnya York Enterprise di cahaya selatan. Bahkan Mandy memberikan tatapan canggung ketika dia mendengar tentang York Enterprise, seperti yang bisa dilakukan oleh Sima tidak mampu untuk melawan mereka. Bab 81. Di sisi lain, para penggali emas di antara kerumunan itu mengagumi Saint Louis, seolah-olah dia adalah semacam pangeran menawan mereka. Adapun Harvey York, para penggali emas membencinya karena dia terlihat miskin. Mereka mengira Harvey hanya mencoba untuk bertindak berani di depan orang banyak, dan mereka cukup yakin bahwa Harvey akan menyesali keputusannya nanti.
Zain merapikan dirinya sambil menikmati kekaguman dari orang banyak, karena hampir semua hal di Niumi akan berjalan sesuai keinginannya karena statusnya. Dia memegangi perutnya saat dia berjalan menuju Harvey, di samping pengawalnya. Kamu bastard kecil, kamu pikir kamu siapa karena memukulku seperti itu? Teriak Zain sambil menunjuk Harvey. Saya sudah lama berada di Niumi, tidak ada yang boleh menghina saya seperti itu. Tapi kamu melanggar aturanku, aku akan memberitahumu betapa hancurnya kamu nantinya. Kesempatan terakhir, berlututlah dan jilat sepatu botku, lalu kirim wanitamu langsung ke tempatku, atau tidak ada yang akan mengatakan apa-apa bahkan jika aku membunuhmu hari ini. Zain mengancam dengan wajah mengancam. Image sopan dan gentleman yang coba dia pertahankan baru saja terbongkar. Saat dia selesai berbicara, para penjaga datang dengan taser yang terlihat seperti mereka bermaksud membunuh seseorang. Cukup, kami akan berjanji untuk meminta maaf dan membayar biaya pengobatan Anda jika Anda meninggalkan kami sendiri, atau saya harus memanggil polisi, kata Mandy Zimmer dengan wajah sedikit khawatir. Panggil polisi, saya ragu polisi akan membantu seseorang seperti Anda daripada Tuan Louis kami. Ayo, saya ingin melihat Anda mencoba. Bawahan itu mengancam. Cecilia Zachary takut, dia menyesal membawa Harvey seolah-olah Harvey yang menyebabkan masalah, dia menyalahkan Harvey untuk semuanya, dan bahkan mengutuknya sampai mati. Cecilia berlari ke sisi Wyatt Johnson, menunjukkan ekspresi tak berdayanya kepada Wyatt, berharap dia bisa menyelamatkan situasi. Hei Wyatt, lakukan sesuatu tentang ini. Lagi pula, kaulah yang membawa kami ke sini. Inilah kesempatanmu untuk menunjukkan dirimu kepada Mandy. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa suami bodoh itu bisa melakukan apa saja? Cecilia bertanya karena dia tahu dia juga akan mendapat masalah karena membawa Mandy ke sini. Wyatt tertegun untuk beberapa saat karena dia baru saja ditampar oleh Zain hari ini. Tetapi dia segera bangkit setelah mendengar bahwa ini mungkin kesempatan baginya untuk lebih dekat dengan Mandy. Tuan Louis, mari kita cari cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan ini. Tolong tunjukkan belas kasihan, karena saya putra utama keluarga Johnson. Wyatt memohon dengan sopan. Wyatt tahu bahwa Zain tidak akan memberitahu tentang dia, jadi dia tidak punya pilihan selain membesarkan keluarganya. Keluarga Johnson, kalau dipikir-pikir, aku tahu ayahmu. Oke, aku akan menunjukkan belas kasihan padamu, jawab Zain. Bab 82. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zain Louis, Wyatt Johnson menjadi cukup lega karena dia tahu bahwa keluarganya bukan masalah besar bagi Zain. Kamu dan gadis di sampingmu boleh pergi, aku juga tidak akan melakukan apapun pada tokomu. Namun, aku ingin bagian dari anak ini, sedangkan untuk gadis lain, aku ingin dia bersamaku malam ini, kata Zain dengan licik. Tuan Louis, kamu harus benar-benar menjaga pria itu. Tetapi kedua wanita ini adalah teman sekelasku. Tolong lepaskan mereka. Wyatt memohon sambil mencoba mengalihkan kesalahan kembali ke Harvey York. Apa yang kamu inginkan, Johnson? Bukankah aku sudah menunjukkan belas kasihan padamu? Tidakkah kamu mengerti apa yang baru saja aku? Zain bertanya dengan marah sambil mencekik Wyatt. Dimengerti, aku mengerti. Wyatt mengangguk meminta maaf. Kalau begitu pergilah atau aku akan menghajarmu juga. Zain mengancam. Ayo pergi, Wyatt, Cecilia Zachary berkata sambil hampir menangis. Sayang, itu akan baik-baik saja, serahkan padaku. Harvey memberitahu Mandy Zimmer sambil tersenyum seolah dia tidak melihat penjaga di sekelilingnya. Harvey berbalik menghadap Zain dan sedikit mengernyit. Apakah itu berarti Anda telah melepaskan kesempatan yang saya berikan? Kata Harvey. Siapa kamu sampai membuatku memohon? Zain meludahkan jawabannya dan memasang seringai mengejek. Kamu bajingan. Apakah kamu ingin melibatkan kami juga? Wyatt berteriak pada Harvey saat dia hampir menangis. Wyatt menyesal membawa mereka masuk. Bab 83. Bagaimana kalau kamu membiarkan istriku dan teman-temannya pergi, sementara aku menjadi teman bermainmu untuk sementara waktu? Kamu punya nyali untuk itu? Harvey York ditawarkan. Tentu,
Zain Louis menjawab dengan wajah serius, karena dia tidak ingin terlalu banyak orang melihat apa yang dia rencanakan untuk dilakukan pada Harvey. Kau membawa ini pada dirimu sendiri, Harvey? Ini bukan lagi urusan kita. Cecilia Zachary berteriak, sambil menyeret Mandy Zimmer keluar dari kamar. Wyatt Jensen juga mengikuti gadis-gadis itu, dan langsung menutup pintu, karena dia takut Zain akan berubah pikiran. Saat Mandy pulih dari keterkejutannya, dia mendapati dirinya berada di luar restoran bersama Cecilia dan Wyatt. Tidak, aku akan kembali ke Harvey, kata Mandy dengan suara panik. Mandy tidak pernah berpikir bahwa suaminya yang disebut tidak berguna akan membelanya dalam situasi seperti itu. Kamu gila, Mandy. Kamu tidak akan keluar lagi jika kamu masuk kembali. Cecilia langsung menyela. Wyatt, kamu kenal banyak orang kan? Tolong bantu aku. Mandy bertanya dengan cemas. Mandy, bukannya saya tidak mau membantu, tetapi Anda melihat situasinya. Suami Anda yang telah memukuli Tuan Louis. Membawa Anda berdua keluar adalah yang paling bisa saya lakukan. Wyatt menjawab sambil diam-diam berharap Harvey dipukuli sampai mati, sehingga dia bisa mengambil Mandy. Kembali di ruang VIP, suasananya cukup intens. Ada kata-kata terakhir, sebelum kamu pergi menemui pembuatmu? Bawahan itu bertanya sambil mencoba menakut-nakuti Harvey. Kau yakin punya nyali? Harvey menjawab dan melemparkan kartu nama ke Zain. Kartu nama sialan? Menurutmu siapa yang ada di pihakmu? Zain mengejek. Kartu nama, orang ini pasti sudah gila untuk berpikir bahwa dia bisa lolos hanya dengan kartu nama. Apakah kamu terlalu banyak menonton drama? Nah, bawahan itu terus mengejek dengan nada sarkastik. Kau yakin tidak ingin melihatnya? Harvey menjawab dengan percaya diri. Saat Zain menatap kartu nama itu, dia langsung terkejut karenanya. Cheoyok Enterprise. Zain hampir pingsan setelah melihat kata-kata itu. Bagaimana mungkin, karung sampah yang tidak berharga ini, secara mengejutkan adalah Cheoyok Enterprise? Zain memeriksa kartu itu dengan ragu, tetapi kemudian tercengang, karena pola rahasia pada kartu itu cocok dengan yang ada di kartu sebelumnya Cheo. Belyok? Zain terkejut karena dia tidak tahu harus berkata apa atau melakukan apa pada saat itu, karena dia biasanya menggunakan nama Yorks untuk menetapkan statusnya. Tetapi hari ini, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu orang besar. Dan yang lebih buruk, adalah bahwa dia telah tersinggung. Zain sangat malu, sehingga dia ingin mengubur dirinya di dalam lubang. Mengapa wajah Tuan Louis? Apakah Anda belum pernah melihat kartu ini sebelumnya? Harvey bertanya dengan tanpa emosi. Aku pernah melihat ini. Sebelumnya, Zain menjawab dengan ekspresi sedih saat dia mengembalikan kartu itu dengan sopan ke tangan Harvey. Dia tahu bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memegang sesuatu seperti itu, karena akan membutuhkan seseorang yang setara dalam hal status untuk menahannya. Meskipun menjadi CEO baru Yok Enterprise sudah merupakan gelar yang sangat bergengsi, seorang pria yang tiba-tiba memegang gelar itu akan lebih bangga dan pantas mendapatkan lebih banyak rasa hormat. Setidaknya itulah yang dipikirkan orang luar. Meskipun Yok Enterprise dianggap sebagai grup bisnis, sebenarnya itu adalah keluarga yang sangat kuno dengan banyak aturan rumah. Jadi meskipun Zain bisa dihitung sebagai bagian terluar dari Yorks, dia juga akan membuat dirinya sendiri membuat masalah jika dia mengacaukan orang-orang dari cabang utama Yorks, yang berarti lebih dari yang bisa dia tanggung. Karena itu, Zain segera mengoreksi sikapnya, meski masih meragukan identitas Harvey. Zain kemudian pergi mencari ponselnya, karena dia masih tidak bisa membuat dirinya percaya bahwa anak pengemis di depannya adalah CEO Yok Enterprise saat ini. Anda mencoba menelpon. Saya percaya. Biarkan saya membantu Anda, Harvey berkata sambil menyambar telepon dari tangan Zain dan memutar beberapa nomor. Halo, suara dingin dan serius bisa terdengar melalui speaker. Suara yang familiar itu milik Yon Xavier, seorang sekretaris yang cantik dan pekerja keras di depan Harvey. Dia juga ikon Yok Enterprise sebelum CEO mengungkapkan dirinya. Setelah mendengar suara Yon, Zain hampir pingsan lagi karena tidak percaya Harvey baru saja menelepon Yon melalui nomor pribadinya. Itu menjelaskan semuanya termasuk situasi Zain saat ini.
Percikan, ponsel Zain jatuh ke tanah diikuti lututnya. Bab 84. Semua orang di ruangan itu tercengang dengan apa yang mereka lihat, termasuk penjaga keamanan yang digosok, saat Zain Louis berlutut di depan Harvey York. Silahkan, ini semua salahku. Aku benar-benar minta maaf. Zain meminta maaf sambil terus-menerus menampar wajahnya hingga bengkak seperti ikan buntal. Tolong, beri aku kesempatan lagi, Zain memohon, karena dia telah mengkonfirmasi bahwa Harvey adalah CEO baru York Enterprise. Zain tahu bahwa dia akan kehilangan segalanya dalam sekejap jika dia tidak bisa membujuk Harvey, seperti betapa mudahnya jika dia dipromosikan oleh keluarga York. Apa yang kamu lakukan, Mr. Louis? Mengapa kamu berlutut di karung sampah yang tidak berharga ini? Tanya bawahannya sambil mencoba menarik Zain untuk berdiri. Berlututlah brengsek. Zain berteriak sambil menampar bawahannya dan menendangnya ke tanah. Katakan satu kata lagi, dan aku akan membunuhmu, Zain mengancam. Pada saat itu, air mata Zain hampir jatuh saat dia memohon belas kasihan kepada Harvey. Zain takut tindakan dan kata-kata bawahannya yang bodoh dapat menyebabkan lebih banyak masalah. Bawahan memegang perutnya sambil berbaring di tanah dengan wajah bengkak. Kalahkan bajingan kecil ini, dia yang menyebabkan semua masalah ini. Sekarang, Zain berteriak pada pengawalnya sementara Harvey tetap diam. Para penjaga kemudian dengan cepat mengepung bawahan setelah dibingungkan oleh keseluruhan situasi. Mereka mulai menendang dan menginjak bawahan. Bawahan itu berteriak sebentar sebelum dia benar-benar kehilangan kesadarannya. Ketika Harvey melihat bahwa bawahannya akan dipukuli sampai mati, dia sedikit melambaikan tangannya sebagai tanda agar mereka berhenti. Apa yang Anda lakukan? Tuan Louis, saya pikir Anda ingin saya menjilat sepatu bot Anda dan mengajak istri saya tidur bersama Anda, kata Harvey sinis. Maafkan aku benar-benar minta maaf, tolong, lepaskan aku, Zain memohon saat dia berlutut lagi, dan mulai membanting dahinya ke lantai sebagai tanda pemujaan. Aku tidak akan melakukan hal seperti ini lagi, tidak akan pernah lagi. Tolong. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau, tolong lepaskan aku, Zain memohon, karena dia yakin bahwa tanpa dana dari York Enterprise, musuh-musuhnya akan membuat situasinya lebih buruk daripada neraka. Bab 85. Kupikir kau menginginkan sebagian dariku? Tanya Harvey York. Aku salah, Zain Louis menjawab sambil meraih pisau stik dan menusuk dirinya sendiri di telapak tangan kirinya. Zain menjerit kesakitan sambil tetap mempertahankan posturnya di tanah, berharap Harvey bisa memaafkannya. Setelah melihat ini, Harvey berdiri perlahan dan menepuk kepala Zain sebelum meninggalkan ruangan. Setelah Harvey pergi, Zain berdiri dengan ekspresi ketakutan di wajahnya sambil menatap punggung Harvey karena Harvey akan menjadi mimpi buruk barunya mulai sekarang. Harvey berjalan keluar dari restoran dan melihat dua polisi di tempat. Suami, Mandy Zimmer berteriak sambil berlari ke arahnya. Saya sangat senang Anda baik-baik saja. Mandy merasa lega. Tentu saja aku akan baik-baik saja, Harvey menjawab sambil tersenyum. Kamu harus berterima kasih kepada istrimu karena memanggil polisi atau kamu tidak akan bisa keluar dari sana tanpa goresan. Dasar sampah tak berguna, Cecilia Zachary mengejek. Di sisi lain, Wyatt Johnson kecewa melihat Harvey keluar dengan selamat. Saat itu, mereka bertiga mengira Harvey aman karena polisi datang. Kenapa kamu menelepon polisi, sayang? Harvey bertanya dengan santai. Maaf merepotkan petugas, ini hanya salah paham sedikit, Harvey menjelaskan kepada polisi. Polisi kemudian pergi setelah mendengar apa yang dikatakan Harvey. Harvey, kamu sampah yang tidak berharga. Kamu bahkan tidak bisa lindungi istrimu. Lebih baik kamu bercerai, kamu bajingan. Wyatt terus-menerus menyalahkan Harvey. Kata tidak berharga yang keluar dari seorang pria yang tidak melakukan apapun selain melarikan diri adalah ironis. Bukan begitu? Harvey membalas sambil menatap Wyatt dengan dingin. Wyatt menggerutu dengan marah ketika dia tahu bahwa Harvey mengacu pada apa yang dia lakukan di ruang VIP. Wyatt pergi setelah dia memelototi Harvey. Tiba-tiba, ponsel Mandy berdering. Senior Zimmer meminta untuk menemuinya.
Ayo, pergi bersama. Ini mungkin tentang investasi dari Yorks. Anda mengatakan itu dilakukan dengan benar. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Harvey bertanya sambil mengganti topik. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.